Sudah deh, gimana? Deh. Nanti resiko ditanggung penumpang. Bu Emi aja gelem dikepotong. Kemudian yang keempat, fondasinya pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nun sewu Bapak Ibu, saya belum hafal banget dengan 6 fondasi ini karena saya hafalnya itu aspek perkembangan di PAUD. Ada nilai agama, moral, kognitif, fisik, motorik, sepertinya itu lebih enak dihafalkan ya Pak Heri daripada kata-kata yang seperti ini. Banyak sekali ya. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kemudian yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan secara mandiri. Kemudian yang saya membacakan Pak, barangkali yang di sana hanya dapat melihat. Pak Bin, Pak Bin sakit maaf. Kegiatan belajar seperti dasar literasi, kemarin sudah disampaikan Bu Ani ya, numerasi, serta pemahaman dasar mengenal cara dunia bekerja. Nah ini yang terakhir ini saya nanti minta masukan ke Bapak Ibu semua ya. Ini cara mengenal dunia bekerja itu yang seperti apa untuk anak usia dini. Kalau saya tahunya mengenal teknologi sederhana. Di situ anak-anak mengenal langkah-langkah bagaimana urutan kerja. Paling seperti itulah. Ini dunia kerja saya bingung ini dunia bekerja ini. Nah, ini dunia bekerja lah. Nanti kita sharing ya Bapak Ibu. Nah, itu 6 fondasi yang akan kita kuatkan pemahamannya di sesi ini. Nah Bapak Ibu, sebelum ke yang lain, saya akan mengajak Bapak Ibu mengulang kembali, bernostalgia dengan kegiatan di TK, di PAUD. Bu Ani bisa minta tolong dibagikan ya. 5 rafia ya, orangnya 5 rafia, 1 karet dan 1 gelas ya. Cara bermainnya nanti bagaimana caranya gelas ini dipindahkan ke sana bersama-sama. Ada karetnya ada ya itu ya. Nah, ada rafia dan ada gelas. Ya. Oke, silakan didiskusikan kira-kira bagaimana caranya ya. Dipindahkan gelasnya ini Pak, sini, gelasnya sini dulu. Ini buat senjatanya. Nah, mau dikasih bocorannya? Jangan dulu. Gelasnya taruh bawah itu. Bagaimana caranya? Oke, sebentar Bu. Ya, ayo. Coba saya lihat. Karetnya mana Pak? Bapak Ibu kira-kira yang mendekati kebenaran. Yang sana apa yang sini nih? Cara bermainnya. Sana Bu. Yang mendekati kebenaran. Menurut saya, karena saya ada rumusnya Pak. Kan kalau rumusnya dikasih awal jenengan gampang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk nomor 1 dan Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi
rapianya ditalikan, dikaret dulu. Ini nanti bisa untuk inspirasi Bapak Ibu guru ketika bermain di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Senggol akan menyampaikan presentasi tentang diskusi ini. Sebelumnya, ya. Sebelumnya kita lihat dulu, walaupun tadi belum latihan, yakinlah pasti bisa. Itulah hebatnya kami, nggak latihan, pasti bisa. Modal nekat dan yakin. Oh, nek bocor nekat. Kok bisa? Ya. Grup Senggol, Senggol kanan, Senggol kiri, jos, jos, jos. Orang nanti menjadi ya. Ayo ready, grup Senggol, Senggol kanan, Senggol kiri, jos, 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 buya. Terima kasih. Ketika kita kumpul ya seperti kalau saya pas abis datang tahun TK agar pak pengawas suruh pas lah ya. Oh iya kelas 1. Baiklah, hasil diskusi dari kami kelompok Senggol, orang ngomong apa tora tapi Senggol, yaitu untuk memindah apa yang ada di tadi di plastik ya, suruh dipindah-pindah katanya. Yang pertama tentang kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang pertama yaitu anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Karena di sini mengenal dan menyebutkan, saya letakkan di yang paling mudah. Kemudian berikutnya, anak mampu membedakan ragam ekspresi emosi menggunakan objek yang konkret. Setelah mengenal, menyebutkan, maka tahapan berikutnya dapat membedakan ini A, ini B, dan seterusnya. Setelah itu lagi anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Setelah bisa membedakan ini baik, ini buruk, maka dia bisa mengekspresikan kalau baik seperti ini, kalau buruk seperti ini. Setelah itu yang terakhir, yang paling tinggi, anak memberikan respon atau dapat dapat dalam bentuk verbal maupun non verbal yang sesuai terhadap ekspresi emosi orang lain. Ya, setelah mengekspresikan maka bisa memberikan respon. Ya, itu ekspresinya betul, sesuai, baik, bagus dan sebagainya. Ini di tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Yang pertama, anak berpartisipasi aktif, membersihkan diri sendiri dan lingkungannya. Ini yang paling mudah. Dia hanya berpartisipasi aktif, ya. Diminta untuk mandi, oke. Diminta untuk membersihkan lingkungannya, dia mau. Hanya berpartisipasi dulu. Setelah itu yang kedua, anak melakukan kegiatan bina diri, contohnya bersih diri, BAB, mencuci. Setelah dia berpartisipasi aktif, maka dia akan melakukan tanpa mungkin adanya perintah ataupun bimbingan, tapi dia bisa. Nah, kemudian yang berikutnya,
Anak melakukan kegiatan bina diri, contohnya bersih diri secara mandiri. Kalau tadi itu dengan bantuan orang dewasa dulu yang atas. Setelah dibantu oleh orang dewasa, tingkatan yang berikutnya secara mandiri. Yang terakhir, anak membuat hasil karya secara berkelompok, bisa membuat hasil karya. Yang terakhir, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerisasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Yang pertama yaitu anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Menyebutkan berarti paling mudah, hanya menyebutkan. Yang berikutnya, anak aktif melakukan eksplorasi terhadap lingkungan. Aktif melakukan eksplorasi. Yang berikutnya, anak menemukan persamaan dan perbedaan. Setelah eksplorasi, dia menemukan persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir adalah anak secara mandiri mencoba melakukan hal baru yang ada di lingkungannya. Setelah menemukan persamaan perbedaan, mereka akan melakukan hal-hal yang baru. Itulah akan yang paling tinggi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok Senggol. Terima kasih. Semoga tidak ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kan tidak ada yang salah karena semuanya punya persepsi masing-masing. Oke. Tadi kelompok 4, 5 paling introvert ya di antara kelompoknya, kelompok paling pendiam. Jadi mau latihan ya dulu ya Bu Enda. Ya 1 menit. Bapak Ibu saya pimpin ya kelompok 5. Kelompok 5 itu namanya kelompok gemoy. Gemoy ya, karena di kelompok 5 banyak yang gemoy-gemoy ya, termasuk Pak Wardi mungkin ya. Iya. Lagunya seperti ini nggih, 1 menit nggih. Mana di mana kelompok paling oke. Kelompok paling oke ada di kelompok 5. Kelompok 5 oke. Kelompok 5 keren. Kelompok 5 semuanya gimana tadi? Jaring. Ya. Ya, katanya kelompok lenjeh katanya Pak. Orang Bapak. Oke. Kelompok gemoy, mana di mana kelompok paling oke. Kelompok paling oke ada di kelompok 5. Kelompok 5 oke. Kelompok 5 keren. Kelompok 5 kelompok paling gemoy ya. Terlihat ya Pak betapa pendiamnya kalau kegiatan di lingkungan belajar. Yang pertama itu yang paling mudah adalah anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk nih. Ketika dia marah, dia menangis, ketika dia senang, dia tertawa, ketika dia membahasakan cinta juga bisa seperti itu. Terus selanjutnya yaitu anak secara mandiri mencoba melakukan hal baru yang ada di lingkungan, karena tidak semua anak itu mudah melakukan hal baru. Terus yang ketiga, anak memberikan respon atau dapat dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang sesuai terhadap ekspresi emosi orang lain. Yang kedua, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Yang pertama itu anak melakukan kegiatan bina diri dengan bantuan orang dewasa. Nah, yang kedua setelah bantuan orang dewasa dapat melakukan secara mandiri. Selanjutnya, anak berpartisipasi aktif membersihkan diri sendiri dan lingkungan. Terus aktif melakukan eksplorasi lingkungan dan anak membuat hasil karya secara berkelompok. Di kematangan kognitif, anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Terus anak mengenal dan menyebutkan
objek konkret. Demikian kerjasama dari kelompok yang introvert ini menghasilkan salah yang maksimal. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Gemoy, ya. Gemoy. Ya. Baik Bapak Ibu, saya yakin setiap kelompok akan berbeda-beda cara menurunkan, cara mengelompokkannya, karena sesuai persepsi masing-masing. Sekarang kita lihat contekannya nih Bapak Ibu. Jadi aslinya itu yang termasuk emosi itu yang mana, bagaimana urutannya, begitu ya. Kita lihat yang sebenarnya Bu Ani. Dibaca ya, saya baca. Bapak Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan adegan 2. Ada ya dulu Pak Wahidin, tenang aja. Kelompok 3 siap. Kelompok 3 oke. Kelompok 3 yes. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita perlu menyepakati kesepakatan di kelas agar kelas dapat berjalan dengan baik ya. Namun demikian, peserta dididik di kelas asik dengan mainannya sendiri. Lima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak, coba beli bawa apa ini ya? Coba anak-anak, apa yang anak-anak lihat di kartu ini? Ada gambar apa ini? Oh ya, terus telinga. Akhirnya mempon apa ya? Bu gurunya sedang menunjukkan gambar. Waktu habis. Apa yang kamu lihat di kartu ini? Iya, betul. Terus? Iya. Coba pegang. Mana yang mata? Ini anak-anak ya. Telinga mana? Iya, pintar semuanya. Terus, nah ini Bu Guru juga bawa gambar yang lainnya ya. Coba, ayo sebutkan gambar apa ini anak-anak? Iya. Kalau kita Bu Guru jangan malu-malu. ya, anak-anak, kita harus belajar mengantri ya. Kita harus belajar bersabar kalau kita menginginkan sesuatu. Oke.
Coba kalau yang ini gambar apa ini anak-anak yang pakai foto. ya coba anak kita latihan mengantri ya. Seperti apa yuk? Ayo anak-anak, tertarik dengan kaki ya. Tidak harus berkaki. Nah ya, siapa yang mau duluan? Ayo, tidak boleh berebut, harus berbagi anak-anak. Harus berbagi. Sudah dulu pinjam dulu ya, sebentar ya. Anak-anak harus kalau berbagi tidak boleh berebut ya. Oke? Oke, siapa yang mau duluan? Iya, mau? Iya, silakan. Ternyata ada anak yang tidak ikut bergabung dengan ibu gurunya, tapi anak yang bernama Yu ternyata berdiri di luar kelas termenung sendiri. Yu di mana ya? Kok nggak kelihatan? Oh iya, ternyata di sana. Ada apa Yu? Kok di sini tidak gabung dengan temannya? Terima kasih, inilah dari kelompok 3. Semoga bisa menghibur karena alur ceritanya belum menguasai betul ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi karena keterbatasan waktu nggih Bapak Ibu, sehingga mempelajari adegannya itu kurang lama, jadi kurang penghayatan seperti itu. Yang jelas kami sampaikan konteksnya ya. Di adegan yang pertama ada anak yang menangis karena apa tadi Bapak Ibu? Bukunya direbut. Nah, dari itu apa yang dilakukan oleh guru? Ada 2 sepertinya yang bisa digarisbawahi. Apa yang dilakukan oleh guru terkait dengan apa yang terjadi dengan anak itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? 1. Iya. Ada waktu untuk mengendalikan diri, ya. Ada waktu memberi kesempatan kepada anak ketika sedang emosional, memberi waktu untuk menenangkan diri. Tadi ada tidak? Ada. Kalau ini saya cepet aja karena waktunya sudah habis. Terus yang kedua, itu di sana ada stimulasi bahasa. Tadi Yu tidak bisa tidak bisa mengatakan tadi aku bolak-balik ya. Bilangnya apa Bu? Yu buku rebut gitu ya, kebalik. Maka ada pembetulan dari guru terkait dengan tata urutan bahasa yang betul. Nah ini memang kewajiban guru ketika misalnya ada anak yang belepotan, ya masih belepotan atau masih belum beruntut dalam berbicara, maka guru yang menstimulasi, terus menegaskan yang betul itu seperti apa runtutannya, seperti itu. Kemudian di yang kedua, di kejadian yang kedua ada
Apa gurunya yang kurang menarik mungkin ketika sedang menyampaikan, atau memang anaknya tipenya tidak bisa tenang gitu, oke? Jadi mungkin perlu pendalaman lebih lanjut. Nah Bapak Ibu, dari yang sudah kita lakukan dari awal ketika menggambar tadi sampai reka adegan tadi, ini adalah bagaimana 6 fondasi itu yang mestinya dikuasai oleh anak-anak PAUD dan anak-anak SD kelas 1. Titik tekannya adalah bagaimana caranya, kemarin sudah disampaikan di Pak Narto, Pak Agus dan yang lain, bahwa titik tekannya adalah kegiatan yang menyenangkan. Menurut saya, mumpung saya ketemu dengan guru-guru PAUD, saya ke guru PAUD saja lah, kalau Bapak Ibu pengawas dan penilai nggak berani. Ini mumpung ketemu, maka yang namanya anak berkegiatan dengan lembar kerja itu bukan bermain, itu bukan bermain. Lembar kerja itu paling nggak sampai 5 menit, mereka itu selesai, sekurang-kurang nampung. Mungkin memang secara kemampuan terpenuhi, tapi kegiatan bermainnya tidak terpenuhi. Maka untuk guru-guru PAUD, mana guru PAUD dan KS PAUD, tolong APK-nya digunakan ya, jangan disimpan di lemari. Butuh rapi guyup berarti pandang kerasa aja disimpan. Biasanya saya kalau ke lembaga kadang-kadang masih terbungkus rapi di plastik, disimpan di lemari. Begitu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Apa yang kami sampaikan barangkali tidak maksimal, itu karena kekurangan diri kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.